Jika kalian masih ingat dengan peluncuran Xiaomi 11T series pada tahun 2021, maka sekarang saatnya kalian sambut generasi lanjutannya, yaitu Xiaomi 12T. Kali ini ponsel tidak dibubuhi kata Mi lagi dalam namanya ini dikarenakan Xiaomi ingin melakukan rebranding dengan menghilangkan semua kata Mi di semua produknya yang akan datang. Xiaomi 12T juga sekaligus menjadi perangkat turunan dari Xiaomi 12, selaku salah satu flagship paling dominan di jajaran HP flagship 2022. Keunggulan demi keunggulan kian diberikan Xiaomi pada 12T, dan para fans pun semakin tidak sabar ingin merasakan apa saja yang jadi peningkatan HP ini dibandingkan tahun sebelumnya. Xiaomi tampaknya tengah mempersiapkan smartphone terbarunya untuk pasar Indonesia. Pasalnya, situs Kementerian Perindustrian Kemenperin mencatat satu ponsel anyar Xiaomi dengan nomor model 220712112AG yang sudah lolos uji sertifikasi tingkat komponen dalam negeri pada 13 Juli 2022. Dalam sertifikat untuk PT Xiaomi Teknologi Indonesia yang dikeluarkan Kemenperin tersebut, ponsel ini tercatat sudah memiliki nilai TKDN 38,20%. Xiaomi 12T sendiri kemungkinan versi global dari Redmi K50S yang hanya dijual di pasar China. Tipster Mukul Sharma sempat mengungkap bocoran Xiaomi 12T belum lama ini, terungkap kalau spesifikasi HP ini sangat menggiurkan. Tidak diungkap detail tentang kameranya, pembocor asal India hanya mengatakan kamera utamanya akan memiliki OIS. Peningkatan terbesar yang akan dibawa Xiaomi 12T adalah teknologi pengisian cepat. Dibandingkan dengan generasi Poco F4 yang belum lama ini dirilis ke Indonesia, justru smartphone Xiaomi 12T mengalami banyak perubahan. Dari segi chipsetnya, smartphone ini mirip seperti Poco X4 GT, namun dengan tambahan tuning maksimal supaya bermain game tidak terkena limit. Pada aspek harga banderol, ponsel Xiaomi T-Series bernomor di Indonesia biasanya lebih murah dibanding saudaranya yang tidak dibekali dengan embel-embel T-Series. Jika ponsel ini dirilis ke Indonesia, bisa dipastikan bahwa smartphone ini akan menjadi pengganti terbaik dari Poco X4 GT, dan speknya pun jauh di atas Poco F4 juga. Oke, mungkin gak usah banyak basa-basi lagi demi mempersingkat waktu kalian. Berikut ini adalah alasan kenapa saya lebih pilih Xiaomi 12T dibandingkan Poco F4 dan juga Poco X4 GT. Apakah Xiaomi 12T layak mendapatkan apresiasi dari penggemarnya? Atau justru terhalangi oleh ponsel-ponsel pesaing yang punya lebih banyak keunggulan? Ketahui alasan saya akan membeli HP ini. Yang pertama, chipset HP ini lebih buas dari HP Poco F4. Xiaomi 12T dirilis menggunakan chipset MediaTek untuk kelas high-end yakni Dimensity 8100 Max. Chipset tersebut merupakan varian yang sedikit lebih tinggi dari Dimensity 8000, unggul dari sisi prosesor yang telah di-overclock. Ini merupakan sistem on-chip yang cukup gahar untuk di kelas harga menengah ke atas. Membawakan dua klaster prosesor berformat 4+4 yang terdiri dari inti Cortex A78 dan Cortex A55. Demi menunjang aktivitas gaming yang lancar tanpa kendala, chipset ini dikemas dengan kartu pengolah grafis Mali G610MC6. Menariknya, Dimensity 8100 Max dibangun atas proses fabrikasi 5 nanometer, sehingga memiliki tingkatan efisiensi daya setara dengan chipset flagship. Agar dapat membuka aplikasi dengan lebih cepat dan gesit, smartphone ini dipadukan dengan RAM berjenis LPDDR5, serta memori internal berstandar UFS 3.1 yang beroperasi pada frekuensi 6400 MHz. Belum diketahui konfigurasi RAM dan memori internal pada varian yang masuk di Indonesia. Namun jika menilik laman spesifikasinya, ponsel ini hadirkan up to RAM 12 GB dengan memori internal 256 GB. Tersedia juga RAM 8 GB dan internal 128 GB sebagai varian lebih murahnya, untuk mempertahankan performa stabil walau sudah bermain game dalam waktu cukup lama. Xiaomi 12T dilengkapi dengan sistem pendingin internal yang solid. Dilansir dari GSM Arena Chipset, Dimensity 8100 Max mendapatkan skor Antutu versi 9 sebesar 812.535 poin, sementara hasil Geekbench 5 menunjukkan skor 973 single core dan 3.999 multicore. Dimensity 8100 Max dapat memainkan game Genshin Impact dengan lancar pada pengaturan grafis high, dan permainan dilaporkan stabil di frame rate 60 fps. Meski performa chipset ini setara dengan Snapdragon 888, namun game yang tersedia kurang teroptimasi dengan baik pada Dimensity 8100 Max.
Rasanya cukup wajar, mengingat Dimensity 8100 Max sendiri baru diumumkan pada Maret 2022. Which is literally chipset Dimensity 8100 Max mampu mengalahkan Dimensity 1200 dan Snapdragon 870 yang dipakai di smartphone Xiaomi 11T dan Poco F4 di Indonesia. Hanya saja Dimensity 8100 Max kabarnya cuma kalah dengan chipset terbaru dari Qualcomm yakni Snapdragon 888. Jika masuk pasar Indonesia dengan chipset Dimensity 8100 Max, kami bisa menjamin HP ini bakal laku keras di pasaran Indonesia, apalagi di harganya terjangkau. Di harga 4 jutaan Poco X4 GT juga pakai chipset Dimensity 8100. Tapi layar smartphone Poco X4 GT masih IPS, berbeda dengan Xiaomi 12T yang sudah AMOLED. Yang kedua punya kamera handal 108 megapiksel dilengkapi fitur OIS. Xiaomi 12T memang dikhususkan untuk berikan performa kencang saat bermain game. Meski begitu bukan berarti smartphone ini tidak memiliki kualitas kamera yang bagus. Sebaliknya HP ini bahkan hadirkan beresolusikan 108 megapiksel dengan fitur OIS sebagai kamera utamanya. Hal ini merupakan sensor yang juga dimiliki Poco F4 Pro. Jadi kalian bisa ekspektasikan kualitas hasil foto yang kurang lebih setara dengan HP flagship. Konfigurasi triple kamera di HP ini terdiri atas sensor utama 108 megapiksel dengan fitur OIS, 8 megapiksel ultra wide, dan juga 5 megapiksel makro. Kamera belakangnya ini dapat merekam video pada resolusi 4K pada 30 fps. Dengan fitur gyro-OIS-nya akan membuat rekaman begitu stabil agar hasil video terhindari dari efek goyangan. Berbeda dengan Poco F4 yang cuma pakai lensa kamera 64 megapiksel dilengkapi fitur OIS. Dibandingkan Xiaomi 12T udah jelas saya mending pilih Xiaomi 12T. Apalagi Poco X4 GT juga cuma pakai kamera 64 megapiksel. Jadi kami rasa HP Xiaomi 12T masih menjadi juara di aspek kameranya ini. Yang ketiga punya layar AMOLED 120Hz dengan fitur Gorilla Glass Victus. Siapapun tidak dapat menyangkal kalau Xiaomi 12T hadir dengan salah satu kualitas layar terbaik di kelas harga flagship killer. Ponsel tersebut membawakan sejumlah spesifikasi unggul pada sektor layar, termasuk penggunaan panel Super AMOLED berukuran 6,67 inci, resolusi Full HD+, serta kehadiran opsi refresh rate 120Hz. Dengan adanya laju penyegaran 120Hz ini, maka setiap pergeseran yang terjadi di layar akan terlihat 2 kali lipat lebih mulus dari biasanya. Umumnya smartphone perlu dilapisi semacam tempered glass agar kemungkinan retak bisa diminimalisir. Xiaomi sudah selangkah lebih maju dari ini, yakni dengan melapisi layarnya dengan kaca pelindung terbaik di dunia, yakni Corning Gorilla Glass Victus. Secara penamaan Victus ini berada satu level di atas Gorilla Glass 6 dan biasanya hanya dimiliki oleh ponsel-ponsel flagship 10 jutaan. Namun seiring waktu, Victus mulai digunakan oleh ponsel-ponsel dengan harga yang lebih murah. Buktinya Poco X3 GT yang notabene harganya cuma 4 jutaan saja sudah dibekali dengan Gorilla Glass Victus. Tapi untuk Poco F4 dan juga Poco X4 GT malah dibekali fitur Gorilla Glass 5 aja. Sementara Xiaomi 12T udah dibekali Gorilla Glass Victus. Hal ini yang patut kalian pertimbangkan sebelum membeli HP Xiaomi 12T. Seolah tidak cukup tangguh, Xiaomi pun turut membekalinya dengan sertifikasi Inggris Protection 53 alias IP53 yang membuatnya tahan cipratan air misalnya saat terkena gerimis atau ketumpahan tetesan air minum. Yang keempat punya baterai besar plus fast charging super cepat. Persoalan baterai seringkali menjadi hal penting bagi smartphone. Apalagi mengingat HP ini hadir dengan opsi refresh rate tinggi 120Hz yang akan menyedot daya dengan cukup sadis. Untung saja lagi-lagi Xiaomi memikirkan isu ini dengan matang dengan cara menyuguhkan kapasitas baterai 5000 mAh yang kabarnya mampu mengisi daya cepat 120 watt. Dibandingkan HP Poco F4 dan Poco X4 GT yang cuma pakai 67 watt. Justru smartphone Xiaomi 12T melakukan upgrade besar dengan menghadirkan pengisi daya cepat hingga 120 watt yang menurut saya sangat menarik. Dari segi pengisi daya cepat dan baterainya aja udah jelas, Xiaomi 12T menjadi unggulan daripada Poco F4 dan juga Poco X4 GT. Yang kelima dari segi konektivitasnya. Kemudian untuk mendukung aktivitas lain, ada juga beberapa fitur koneksi jarak dekat, seperti Bluetooth 5.3, koneksi NFC, 2 speaker stereo dari Harman Kardon, infrared blaster, USB Type-C, dan USB on the go.
Sementara itu pada HP Android ini sudah tidak menyediakan lubang audio 3,5 mm dan juga slot micro SD sebagai lubang kabel headset dan penyimpanan kartu SD. Walaupun begitu, ketiga smartphone ini cuma dibekali fitur dual speaker stereo aja. Yang membedakan Xiaomi 12T dibekali fitur Harman Kardon. Sementara dua Poco cuma dibekali fitur speaker Dolby Atmos aja. Yang menariknya guys, Xiaomi 12T bakal memakai RAM 8 dan 12 GB. Berbeda dengan Poco F4 dan Poco X4 GT yang cuma dibekali RAM 8 GB aja. Xiaomi 12T hingga video ini dipublish belum masuk ke Indonesia secara resmi. Hanya saja sudah ada sertifikasi TKDN Indonesia, yang mana syarat ponsel masuk Indonesia harus ada TKDN-nya dulu. Dari segi performa, smartphone bakal mengalami banyak peningkatan dibandingkan generasi sebelumnya, tapi tetap sangat unggul untuk HP kelas harganya utamanya dalam hal performa dan kameranya. Jika saya harus memilih mending Poco F4, Poco X4 GT atau Xiaomi 12T, mending saya pilih Xiaomi 12T aja. Karena chipset HP ini sudah pakai Dimensity 8100, yang sudah setara dengan Snapdragon 888. Dibandingkan Poco F4 cuma pakai Snapdragon 870 aja. Menilik dari speknya, tampaknya memang smartphone ini dirancang untuk menyasar kelas menengah dan menengah atas. Akan tetapi tidak sedikit yang berspekulasi bahwa harga Xiaomi 12T akan dibanderol pada kisaran rentang Rp32.000 India atau sekitar 6 jutaan. Tentu saja prediksi harga ponsel cerdas ini tak bisa dilepaskan dari kecanggihan spek dan fitur-fiturnya yang diusung untuk menjamin kebutuhan para pengguna. Di sisi lain, belum ada konfirmasi atau kepastian kapan ponsel cerdas premium ini akan dirilis di Indonesia. Tetapi smartphone ini juga kemungkinan besar akan masuk di Indonesia pada September atau Oktober 2022. Jika smartphone ini sudah rilis ke Indonesia, kami pastikan yang membeli Poco F4 bakal menyesal berat. Kapan lagi ada smartphone sebagus ini di harga cukup terjangkau? Apalagi spek smartphone ini sudah di atas Poco F4 dan juga Poco X4 GT yang mengobati para Poco fans Indonesia. Karena tidak masuknya Poco X4 GT di Indonesia karena ada penggantinya Xiaomi 12T. Sampai di sini dulu pembahasan lengkap mengenai spesifikasi, harga dan juga fitur dari Xiaomi 12T 5G. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.